Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi malam ini jumpa lagi dengan kisah horor Wawa yang udah nyampe part 198. Kisah horor kali ini Wak dialami sama Wawa kita dan juga keluarganya ketika tinggal di rumah peninggalan kakeknya. Nah, rumah ini merupakan rumah paling tua di desanya Wak, karena merupakan rumah pertama yang dibangun di desa itu. Jadi nggak heran lah kan kalau misalnya ada banyak kali gangguan-gangguannya di sana tuh. Kata Wawa mulai dari gangguan kecil macam suara-suara gitu Wak, sampai ke gangguan ekstrim yang menyangkut soal urban legend yang ada di desa itu. Ini aku suka kali nih kalau dapat kisah di antar generasi, betul aja. Nah, penasaran kalian gimana kisah selengkapnya kan? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya. Ya, check it out. Oke, jadi kisah yang aku bawakan malam ini dikirim sama Wawa aku yang bernama Vivi dari Jambi. Halo Vivi. Nah, jadi Wak, kisah ini dialami sama Vivi dan keluarganya ketika mereka menempati rumah peninggalan kakek di sebuah pedesaan yang ada di Jambi. Nah, jadi Wak, Vivi ini merupakan anak ketiga dari 5 bersaudara. Dia punya kakak namanya Kak Reni, terus punya abang namanya Bang Tio, terus Vivi anak ketiga, terus dia punya 2 adik nih perempuan dua-duanya, satu Via, satu Riva. Jadi urutannya Kak Eni, Bang Tio, Vivi, Riva, Via. Terbalik Via, Riva. Itu ya. Ini kelima orang nih Wak terlibat nih di kisah ini. Nah, jadi Wak sejak orang tuanya si Vivi ini bercerai, Vivi sama keempat saudaranya pun ikut sama ibunya tinggal di rumah peninggalan almarhum kakeknya ini yang dekat desa tuh. Tapi pada masa itu Kak Eni, kakak yang pertama ini sama Via, adik dia, anak keempat berarti, udah nggak tinggal di rumah situ Wak. Kak Eni ini udah menikah dan tinggallah sama suaminya di kampung lain kan. Sedangkan anak yang keempat ini, Via ini, dia ikut tinggal sama tantenya di desa lain karena desa ini lebih dekat ke sekolahnya si Via gitu ya. Jadi di rumah kakek ini cuma ada 4 orang, ibu, Bang Tio, Vivi, sama Riva si anak bungsu ini gitu ya. Nah, sebenarnya Nat, selama aku tinggal di sana, ini kakek udah nggak ada Wak, yang tinggal di rumah itu, yang nempatin rumah induk tuh itulah mama Vivi. Nah, jadi semenjak tinggal di sana, sebenarnya aku sama keluargaku sempat lah itu beberapa kali mengalami gangguan mistis, gangguan-gangguan aneh kayak dengar suara langkah kaki waktu dicek nggak ada orang, suara benda jatuh, dan juga suara-suara aneh lainnya. Pernah kami kayak gitu dan juga sering lah beberapa kali gitu kan. Tapi meskipun begitu, selama ini mereka cuma ya denger suara aja Wak. Mereka sama sekali tuh nggak pernah ditampain sosok menyeramkan apapun selama bertahun-tahun tinggal di sana. Nggak ada, cuman gangguan-gangguan suara ya udah biasa kami. Tapi pada suatu hari inilah tahun lalu nih, tahun 2022 kemarin, Vivi ini mulai diganggu dengan hadirnya penampakan sosok mengerikan. Biasanya suara kan, ini datang nih penampakannya. Jadi ceritanya Wak, pada suatu malam sekitar jam 12 malam lah gitu, Vivi ini lagi nonton KHW kita, KHW part 26. Nah, dia masih ingat kali aku sambil rebahan lah gitu, aku kan di ruang TV. Wow, veteran si Vivi ini. Nah, saking serunya nonton, gak kerasa waktu sudah menunjukkan pukul 1 malam, ya kan. Terus gak lama kemudian mamanya Vivi yang baru aja selesai sholat malam, ikut rebahan juga nih. Nah, dia di samping aku dekat ruang TV itu. Nah, di ruang TV itu memang ada kasur Wak, selalu tidur di situ. Memang kadang-kadang si Vivi, abangnya, pembamanya suka tim mereka lah, adalah kasur dekat ruang TV itu. Terus di sebelahnya ada jendela. Jendela nih, nah dia memang nggak kami tutup horden, memang nggak ada hordennya. Bukan kenapa-napa, memang lagi nggak pengen pakai horden aja kayak gitu kan. Kalau nggak berhorden tuh ya bisa nengok pemandangan di luar kan. Kalau siang memang lah cantik nah dia, tapi kalau malam memang agak seram di situ. Nampaklah pohon-pohon sawit, adalah semak-semak belukar yang udah nggak kerus. Pokoknya kayak gitu ya. Ada jendela tak berhorden di samping kasur dekat ruang TV itu. Dah, disamperin lah sama mamanya kan, ngobrol bentar tuh aku sama mamaku lah. Kemudian mama aku lanjut tidur lagi. Kok tidur lagi Vi, udah malam kata mamaku kan. Ya lama bentar, tidurlah dulu gitu. Dan selesai nonton KHW, Vivi lanjut lagi mutar lagu, dipakai headphone biar bisa tertidur. Nah, pas lagi dengerin lagu gitu, aku udah mau tidur kan Nat, Vivi denger Wak, ada suara kresek-kresek di samping kiri dan juga kanan rumahnya. Srek-srek, oh itu kucing mungkin tuh lagi ngais-ngais tempat sampah gitu, pikir si Putri pula si Vivi kan. Tapi setelah aku dengar dengan seksama, kok suara itu bukan macam suara kucing ya Nat, melainkan macam suara orang yang lagi berjalan dengan kaki diseret. Terbayang kan kayak gitu, seret terus nggak santai suaranya, kencang
kencang. Aku pakai headphone lagi denger lagu kan. Terdengar jelas itu suara set-setnya itu. Suara apa nih? Aku buka headphone makin keras lagi. Tapi meskipun agak takut, Wak Vivi berusaha untuk menepis pikiran buruknya. Sama kayak yang aku bilang tadi, dia ngebatin, alah cuman gangguan suara lagi toh. Udah lah suka hati kalian. Mau kalian ganggu aku udah kebal. Orang kan udah terbiasa mereka dengar suara-suara aneh kan. Dah suka hati kalian, nggak takut aku, kata si Pipi. Pipi memilih untuk bodo amat dan kembali lagi dengerin musik lah lewat headphone-nya itu kan. Terus masih terdengar tuh, nah set udah mati lah kau gitu kan. Gak lama kemudian Vivi dengar lagi suara itu, suara yang makin kencang tuh, tret. Itu juga kencangnya udah nggak santai yang ini Nadia. Pertama aja pakai headphone aja kedengar. Ini waktu aku pakai yang kedua masih kedengar, abis itu lebih kencang lagi. Bayangkan sama kalian, jadi ngeganggu. Jengkel si Vivi ini kan bilang, woi apa nih, gangguin orang lagi mau tidur aja kalian. Kata siapa? Kata si Pipi. Nah tepat setelah Vivi bilang kayak gitu, entah kenapa suasana rumah tuh Nadia berubahnya sunyi kali. Memang berhenti suara tuh seret gitu kan, tapi langsung sunyi mencekam gitu. Pernah kalian di posisi kayak gitu kan, tiba-tiba tek hening, nggak ada suara apa-apa. Kok jadi hening nih gitu, langsung merinding si Pipi. Nah terus nggak lama kemudian tiba-tiba ada Nadia angin berembus gitu kencang masuk ke dalam ruangan itu, zuat sampai bergetar itu kaca jendelaku yang nggak berhorden tuh bergetar kayak gitu. Terus di saat yang sama Vivi nggak sengaja ngelemparin pandangan ke arah jendela yang tak berhorden tuh yang lagi bergetar tuh. Dan di sanalah Wak, dia melihat, ini baru pertama kali aku nengok dekat rumah kakek itu Nadia. Aku melihat ada sosok hitam besar, tinggi, berbulu lagi berdiri dekat luar jendela tuh. Matanya besar, melotot merah gitu ke arahku Nadia. Hah katanya. Nengok itu nge-freeze aku. Apa nih? Astagfirullahaladzim. Nge-freeze. Stuck kepala aku dia Nadia, gak bisa aku gerak-gerakkan seolah-olah. Kau tengok aku Vivi, kau tengok aku gitu. Mencerat aku ya, maaf. Gak bisa Vivi mengalihkan pandangan dari sosok itu, macam orang ketindihan lah gitu. Cuman dipaksain buat nengok si hantu tuh. Di tengah ketakutan itu Vivi terus berdoa sampai akhirnya dia bisa gerakin tubuhnya lagi. Waktu itu dia langsung tarik selimutnya, dibangunin mamanya kan, mama dantu. Mamanya gak terbangun Wak, gak terbangun sama sekali. Akhirnya udah kena aku tarik aja selimut ke kepala aku, baca doa aku di situ sambil nangis aku dalam situ, baru tengok itu Wak. Udah barulah untungnya dia bisa tidur tanpa gangguan apapun. Nah itulah kali pertamanya si Vivi nengok penampakan di rumah kakek itu. Dan awalnya juga sampai situ si Vivi ini mengira kalau ya udah penampakan horor itu kebetulan aja mungkin ya wajar lah selama ini.